Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adini Rusda Aisyah, NIM 19 Sekarang, saya akan menjelaskan tentang kerangka kontrol horizontal atau yang biasa disebut dengan KKH. Apa sih KKH itu? KKH merupakan kerangka dasar pemetaan yang memperlihatkan posisi satu titik terhadap titik yang lain di atas permukaan bumi pada bidang datar secara horizontal. Untuk jenis-jenis KKH ini ada 6 ya. Yang pertama yaitu poligon, yang kedua yaitu perpotongan ke muka, yang ketiga ada perpotongan ke belakang, yang keempat ada triangulasi, yang kelima trilaterasi, dan yang keenam yaitu triangulaterasi. Gabungan dari triangulasi dan trilaterasi. Nah, dalam suatu pengukuran pasti kan ada sudutnya ya. Untuk tipe-tipe sudutnya itu juga ada 6. Yang pertama interior angle atau sudut dalam. Sudut ini itu biasanya terletak di bagian dalam pada poligon tertutup. Jadi semisal ya, ini adalah poligon tertutup, nanti sudut dalamnya itu ada di dalamnya ini, dalamnya sini. Ada juga sudut luar atau exterior angle, yaitu pelingkar sudut dalam pada poligon tertutup. Nah, contohnya itu seperti ini. Misal ya, ini adalah poligon terbuka. Nah, untuk sudut luar itu nanti ada di sini, luarnya sini. Nah, ada juga sudut ke kanan, yaitu sudut menuju Fs dengan putaran arah jarum jam. Untuk sudut ke kiri atau angle to the left adalah sudut menuju Fs dengan putaran berlawanan arah jarum jam. Ada juga yang terakhir yaitu sudut defleksi. Defleksi itu ada 2 macam, ada sudut defleksi kiri, ada sudut defleksi kanan. Kalau sudut defleksi kiri yaitu sudut defleksi yang berbelok ke kiri. Untuk sudut defleksi kanan, sudut defleksi yang belok ke kanan. Untuk pengertian sudut defleksi sendiri yaitu sudut miring antara sebuah garis dan perpanjangan garis sebelumnya. Jadi semisal ini ada garis kan, nah terus ini ada perpanjangan dari garis sebelumnya. Nah ini kan membentuk sudut. Ini yang disebut sudut defleksi. Untuk arahnya dia bisa ke kiri, bisa juga ke kanan. Pada video ini, saya akan menjelaskan lebih dalam tentang poligon karena nantinya saya akan memperlihatkan cara menghitung poligon itu sendiri. Untuk poligon itu ada 2 jenis ya. Yang pertama poligon terbuka, yaitu poligon yang titik awal dan titik akhirnya itu tidak saling bertemu satu sama lain. Untuk poligon tertutup, yaitu poligon yang titik awal dan titik akhirnya bertemu pada satu titik yang sama. Macam-macam poligon sendiri itu ada 2, yaitu menurut bentuk dan menurut titik ikat. Untuk menurut bentuknya ada poligon tertutup, poligon terbuka, dan poligon bercabang. Menurut titik ikatnya ada poligon terikat sempurna, poligon terikat tidak sempurna, dan poligon tidak terikat atau bebas. Untuk rumus menghitung sudut alfa pada poligon ada 2 ya. Yang pertama rumus pada poligon terbuka. Rumusnya yaitu sudut yang dicari sama dengan sudut yang diketahui ditambah sudut di titik antara sudut yang dicari dengan sudut yang diketahui dikurangi 180 derajat. Untuk poligon tertutup, rumusnya hampir sama, hanya beda tanda plus minusnya ya. Kalau di rumus poligon terbuka, itu kan sudut yang dicari sama dengan sudut yang diketahui ditambah sudut di titik antara sudut yang dicari dan yang diketahui. Kalau di poligon tertutup, itu sudut yang dicari sama dengan sudut yang diketahui dikurangi sudut yang terletak di antara sudut yang dicari dengan sudut yang diketahui ditambah 180 derajat.
Untuk rumus-rumus yang lainnya seperti cara menghitung koordinat itu akan saya jelaskan nanti saat pembahasan studi case-nya. Sekarang saya akan menjelaskan peralatan apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana cara mengukur poligon itu sendiri. Oke, ini adalah hasil dari pengukuran. Untuk saya mau mengukur poligon terbuka. Sudut yang diketahui itu 180 derajat karena pada pengukuran awal sudutnya itu memang ditentukan tegak lurus 190, karena kalau ini kan sudut berpelurus jadi 180 derajat. Untuk titiknya 0,0, kenapa? Karena ini adalah titik awal dalam pengukuran. Terus jarak A ke B ketemu 98,5, B ke C 57,5. Untuk mencari sudut B itu harus mencari sudut BC terlebih dahulu dan sudut BA. Ini sudah ada ya, saya waktu pengukuran BC itu ada 16 derajat, BA 51 derajat. Jadi sudut B itu sudut BA dikurangi sudut BC. Jadi sudut pengukuran akhir dikurangi sudut pengukuran awal sama dengan 55 derajat. Ini sudut dalam. Untuk sudut A itu setengahnya 80 kan ya. Ini jadi 90 derajat. Kalau misal kita mau mencari alfa AB itu sama dengan sudut yang diketahui ditambah sudut di A dikurangi 180 derajat sama dengan 90 derajat.
Untuk koordinat, misal kita mencari koordinat di titik B, itu rumusnya yaitu X yang dicari sama dengan X yang diketahui atau titik X yang diketahui ditambah jarak antara A ke B, karena kita mencari koordinat B ya, dikali sin alfa ini. Sudutnya dari A ke B yang diapit ini kan yang diketahui tadi ini 90 derajat. Hasilnya ketemu 98,5. Untuk yang Y nya sama, titik Y yang diketahui ditambah jaraknya juga dikali cos 90 sama dengan 0. Jadi titik koordinat di titik B itu hasilnya 98,5,0. Kesimpulannya, jika kita ingin menghitung poligon terbuka, kita harus mengetahui terlebih dahulu sudut awalnya dan titik awalnya juga. Ini acuannya arahnya utara ya. Setelah itu, ketika kita sudah menemukan sudut dan titik awal, kita akan lanjut pengukuran di titik selanjutnya untuk mencari nanti seperti ini alfa juga koordinatnya. Untuk koordinatnya rumusnya seperti ini, X atau Y, titik X atau Y yang dicari sama dengan titik X atau Y yang diketahui ditambah jarak di antara itu yang ditanyakan. Misal koordinat di titik B berarti jaraknya yang A ke B, koordinat di titik C berarti jaraknya yang B ke C. Dikali, untuk mencari X nya itu dikali sin theta, untuk mencari Y cos theta. Nah, kalau untuk mencari sudut alfa AB, itu sudut yang diketahui ditambah sudut di titik A. Jadi misal AB berarti sudut yang diketahui ditambah sudut di titik ini, titik A. Kalau mencari alfa BC, sudut yang diketahui ditambah nanti di sini, tambah sudut di sini ya. Digunakan sudut luar tambah sudut di titik B dikurangi 180 derajat, seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.